Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita. Alia tahu kenapa ibu panggil ke depan. Tadi Alia berangkat ke sekolah jam berapa? Lalu Alia tahu di sekolah kita masuk jam berapa? Nah, kira-kira kalau di rumah Alia jam 7.30, di sekolah kita masuk jam 7.30. Apakah Alia tepat waktu datang ke sekolah? Nah, ya. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Hal itu manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan datang terlambat ke sekolah dan masuk dalam kelas. Tapi di sini ibu tidak mencari kesalahan, tapi kita sama-sama mencari solusi supaya Alia tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Ya Alia? Nah, kira-kira pasti Alia punya alasan kenapa Alia datang terlambat. Nah, kenapa bangun kesiangan? Nah, jadi Alia datang terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Lalu Alia tidurnya kemalaman, lupa waktu, banyak main game. Nah, kira-kira datang terlambat ke sekolah itu sudah termasuk keyakinan kelas kita? Alia, masih ingat kayak apa saja keyakinan kelas kita? Nah, baik. Jika Alia masih ingat keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa Alia yang akan lakukan agar Alia tidak dapat terlambat ke sekolah lagi? Nah, apa Alia bisa laksanakan itu? Oke, bagus. Alia sudah berusaha menjadi baik. Ibu doakan semoga Alia menjadi anak yang mematuhi peraturan sekolah dan selalu menjadi baik. Makasih Alia.
sih tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Pasti di antara kita ada yang bertanya, Ki Hajar Dewantara itu siapa? Kalau kita seorang pendidik, sepenuhnya pasti kita tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak pendidikan ya. Di sini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita sebagai seorang pendidik cuma menuntun, bukan lagi menuntut, karena beda kalimat beda pengertian dari menuntun dan menuntut. Menuntun itu kita sebagai pendidik di depan memberi contoh, di samping mengayomi dan di belakang mendorong. Nah, sedangkan menuntut itu ada sesuatu hal yang harus dipenuhi dengan target tertentu. Sedangkan menuntun ini karena kodrat kita sebenarnya, anak-anak itu sebenarnya sudah memiliki kodratnya sendiri. Ada kata bahwa pendapat kemarin sebelum kita memahami ini bahwa kita lahir seperti kertas kosong. Itu bukan sebenarnya Bapak Ibu. Sebenarnya kita lahir dari kita lahir itu kita mempunyai kodrat kita masing-masing. Kodratnya kita itu ada yang dinamakan kodrat alam dan kodrat zaman. Contohnya kodrat alam sekarang pasti kita bertanya-tanya, kenapa anak-anak beda tingkah lakunya dengan kita yang dahulu. Kenapa? Karena alam kita sudah berbeda. Artinya bukan bilang kita pisah alamnya, bukan. Tapi zaman kita dahulu beda dengan zamannya anak-anak sekarang. Begitu juga kodrat zaman. Zaman kita dulu tidak ada namanya HP, laptop, itu masih hitung jari ya penggunaannya. Sedangkan sekarang kodrat zamannya anak-anak dia lebih pintar daripada kita orang tua menggunakan IT. Ya. Nah, disinilah kita disuruh menuntun anak-anak kita untuk menggunakan hal itu. Lanjut, dari kodrat alam ini dan kodrat zaman agar murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka ada di sini pertanyaan. Maka supaya kita dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dari murid sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, ada pertanyaan maka. Jawabannya yakni maka murid harus menanamkan budaya positif dalam dirinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah inti dari pembahasan kita pada kesempatan siang ini, yakni budaya positif. Sebenarnya kalau saya bandingkan dari pembelajaran sebelum-sebelumnya, budaya positif itu sebenarnya kita sudah laksanakan, walaupun sebenarnya kita tahu apa maknanya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi contohnya budaya positif biasanya kita lakukan pada pagi hari. Contohnya kita anak-anak datang kita sapa dengan senyum dan salam. Itu contoh positifnya. Kemudian yang kedua itu mengucapkan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran dilaksanakan. Yang ketiga misalnya meminta izin sebelum keluar dan meninggalkan tempat. Lanjut Bapak Ibu. Nah di sini pasti di antara kita tadi pasti bertanya-tanya apa sih itu budaya positif. Pasti di antara Bapak Ibu ada yang bertanya budaya positif itu yang bagaimana. Seperti yang saya tadi contohkan, budaya positif itu sebenarnya dari kemarin sebenarnya kita sudah terapkan. Namun kita tidak pahami sepenuhnya apa itu yang kita lakukan.
Contoh kecilnya tadi menyapa anak-anak dalam waktu dia datang ke sekolah, memberi salam dan senyum, begitu maksudnya. Contoh yang kedua tadi berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Mungkin ada contoh yang lain. Kira-kira apa yang biasa kita lakukan di sekolah masing-masing? Mungkin ya tabe. Dalam budaya Bugis ada yang namanya istilah tabe, permisi, dalam bahasa Indonesianya tabe. Tapi namun sekarang budaya tabe itu lambat laun sedikit demi sedikit sepertinya menghilang. Nah, disinilah kita sebagai seorang pendidik dituntun untuk bisa mengembalikan hal sekecil itu, budaya positif penggunaan kata tabe, ya. Jadi saya jelaskan, budaya positif merupakan nilai-nilai tadi, contohnya itu budaya tabe, nilai-nilainya. Kemudian keyakinan, contohnya di sini keyakinan dalam hal yang lain itu misalnya peraturan kelas, itu yang dimaksud dengan keyakinan, tata tertib yang dimaksud di sini dengan keyakinan. Kemudian kebiasaan yang tadi yang saya contohkan, misalnya sebelum dan sesudah berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ini kebiasaan. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, itu juga termasuk kebiasaan. Kemudian di sekolah, dari budaya positif ini, di antara nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan, maka terciptalah di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi. Dari nilai-nilai tadi, keyakinan serta kebiasaan yang positif, maka di sekolah kita itu karena ada yang namanya pendidikan berpihak kepada murid, bukan artiannya kita disuruh sepenuhnya tunduk sama murid, tapi di sini kita disuruh membuat keyakinan supaya kita sepaham dengan murid kita apa yang mereka inginkan, sehingga dengan budaya positif yang sering kita lakukan, nilai-nilai kebiasaan yang kita lakukan, sehingga anak-anak bisa berpikir kritis dan penuh hormat. Terkadang kita misalnya kebiasaan kalau sering dilakukan, lambat laun bahasa Bugisnya menjadi kode nabi. Contohnya itu itulah contoh yang tadi paling konkretnya itu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Saya karena saya maklum biasa juga sering terlambat di kelas. Terkadang saya belum ada di kelas, anak-anak sudah menyiapkan kelas. Dan dengan kegiatan kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Contohnya ini yang ketua kelas. Kalau kebiasaan yang dia lakukan sering berulang-ulang, maka dia bisa bertanggung jawab. Sekarang lanjut ke materi kedua, yakni apa saja sih konsep inti budaya positif. Budaya positif ini ada 7 konsepnya. Konsep inti budaya positif yakni perubahan paradigma belajar. Nanti saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu paradigma belajar. Kemudian ada namanya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari ke-8 konsep inti budaya positif ini akan saya jelaskan satu persatu, tetapi sebelum saya merangkai, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Saya persilakan. Sebelum saya lanjut. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya lanjut. Atau nanti sekalian di belakang pada sesi tanya jawab saya buka.
Konsep inti budaya positif yang pertama yakni perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yakni merupakan pembelajaran yang berorientasi pada yang pertama, penguatan kompetensi. Yang kedua, pengembangan karakter. Dan yang ketiga, yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin diantara Bapak Ibu tidak asing lagi itu profil pelajar Pancasila. Apalagi kita sudah sedikit demi sedikit menuju ke IKM, implementasi kurikulum merdeka. Perubahan paradigma belajar ini ada miskonsepsinya tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol itu ada yang dinamakan ilusi guru mengontrol murid. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, serta ilusi mengontrol murid. Perubahan paradigma belajar yakni mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol yakni realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Maksudnya di sini antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya, misalnya A ingin belajar seperti ini, sedangkan si B ingin belajar seperti yang ini. Jadi disinilah paradigma stimulus respon berbeda dengan pendekatan teori kontrol. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Pada paradigma stimulus, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kita belum mengidentifikasi apa saja penyebab anak-anak kita membuat suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol ada yang dinamakan semua perilaku itu memiliki tujuan. Dalam teori kontrol, anak-anak tersebut membuat suatu kesalahan itu ada maksud dan tujuannya. Jadi sebelumnya kita baik Bapak Ibu, kita lanjut. Konsep inti yang kedua yakni disiplin positif. Pada disiplin positif yakni disiplin artinya belajar. Mungkin di benak Bapak Ibu disiplin itu apa kira-kira? Pemahaman tak disiplin itu apa? Pemahaman tak tentang disiplin itu apa? Sesuai dengan aturan, bisa yang lain? Apa Bu? Tertib, bisa disiplin ya? Iya, disiplin artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Disiplin di sini terkadang kita itu menyuruh anak-anak berbuat disiplin. Artinya seperti tadi, misalnya dia datang terlambat ke sekolah, kita memberi hukuman. Nah di sini sebenarnya kita tidak serta-merta langsung memberikan hukuman. Kemudian biasa kita suruh
Kemudian kita kasih penghargaan atau reward. Ini juga kita tidak boleh serta-merta kita lakukan karena akan berdampak negatif kepada anak. Ya, jangan sedikit-sedikit, nah kalau kamu bisa kerjakan ini, nilai mendapat ini, itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan karena akan berdampak pada si anak itu sendiri maupun dengan temannya. Contohnya dengan temannya, mungkin dia berpendapat, wah mungkin saya sudah tidak bisa dapat ini karena saya tidak bisa begini. Sedangkan si A tadi, wah saya bisa dapat ini karena saya harus terus menerus. Mungkin bagi si yang selalu benar mungkin itu suatu hal positif, tetapi bagi anak-anak lain itu dia berdampak negatif, ya, karena di pemikirannya dia akan berpikir kalau saya tidak bisa berarti saya tidak dapat lagi hadiahnya, begitu maksudnya. Pendidikan berperan menjadikan murid memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal dimaksud di sini Bapak Ibu. Contohnya tadi kita memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik, tetapi bukan dengan cara selalu memberikan dia reward atau penghargaan. Ya, di sini kita bisa memberikan suatu sejenisnya atau reward yang lain, misalnya dengan kata-kata, ya, bukan dengan barang. Kemudian inti budaya positif yang ketiga yakni nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang seperti tadi, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan yakni nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai yang disepakati bersama di sini artinya hal-hal yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan di sini tidak lepas dari tidak ada lagi namanya perbedaan suku bangsa, agamanya, bahasa maupun latar belakangnya. Kalau kita mungkin suku bangsa kan di lingkungan kita mungkin sukunya cuma satu, begitu juga dengan agamanya maupun bahasanya. Tetapi di daerah lain mungkin ada yang berbeda di sini. Nilai-nilai kebajikan di sini menuju kepada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Dan keempat, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Dari ke-6 profil pelajar Pancasila ini bisa kita jabarkan ke dalam nilai-nilai kebajikan. Keterampilan dari nilai kebajikan akan muncul keterampilan hidup yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Kemudian yang konsep keempat yakni kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua usaha yang kita lakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kita itu bermacam-macam, mulai dari bertahan hidup. Ini yang paling pokok, bertahan hidup. Apa gunanya yang lain kalau kita tidak bisa bertahan hidup? Bertahan hidup yakni termasuk kebutuhan dasar pertama. Inilah yang paling utama, adalah kebutuhan fisik yang esensial untuk bertahan hidup. Ini mencakup makanan,
air, udara, tempat tinggal, tidur, dan perlindungan dari elemen-elemen alam. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, individu akan fokus pada pemenuhan kebutuhan ini sebelum memikirkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi mungkin kita lagi berpikir bagaimana kita bertahan hidup, ini yang paling pokok, ya. Mungkin kita berpikir bagaimana mendapatkan makanan yang cukup, air, udara, tempat tinggal, dan elemen-elemen lain dari alam ini, ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita manusia itu kebutuhan yang keduanya yakni rasa kasih sayang dan diterima. Maksudnya diterima di sini, terkadang kita di lingkungan luar, terkadang kita sepertinya tidak dihargai oleh orang lain. Nah, hal inilah yang patut kita pertahankan. Maksudnya kita gapai bagaimana caranya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu, setelah kebutuhan fisik tadi terpenuhi bertahan hidup, maka manusia mencari rasa aman, keamanan, dan hubungan sosial. Hubungan sosial di sini bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, termasuk kebutuhan untuk memiliki rumah yang aman, pekerjaan yang stabil, dan interaksi sosial yang positif. Kebutuhan yang paling utama tadi bertahan hidup. Bagaimana kita bertahan hidup kalau tempat tinggal kita tidak ada? Kemudian setelah kita memiliki tempat tinggal, pasti kita berpikir apa lagi yang kita makan untuk kedepannya. Jadi untuk memenuhi itu, kita harus mencari suatu pekerjaan. Kemudian interaksi sosial yang positif. Bagaimana perasaannya kita kalau kita berada di lingkungan yang seolah-olah kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, padahal di lingkungan kita itu misalnya warganya banyak, ya. Terkadang kalau di kota-kota ini sudah terjadi di perumahan-perumahan, ya. Misalnya si A berpindah dengan rumahnya, tetapi dia tidak saling kenal. Inilah yang dinamakan interaksi sosial, tetapi yang bernilai positif. Kemudian manusia juga membutuhkan kasih sayang, perasaan diterima, dan rasa cinta dari orang-orang di sekitarnya. Contohnya tadi dengan berinteraksi dengan orang di sekitar kita, disinilah kita mengharap diterima dengan orang lain, diterima di orang lain. Bisa kita dihargai, bisa kita dikasihi, ya. Maksudnya. Kemudian kebutuhan yang kelima yakni penguasaan. Penguasaan di sini yakni kebutuhan untuk merasa berdaya, kompeten, dan memiliki kendali atas hidup mereka sendiri. Ini melibatkan pengembangan keterampilan, pencapaian pribadi, dan prestasi. Dalam hierarki ini, penguasaan mencakup baik penghargaan diri sendiri, self-esteem, maupun penghargaan dari orang lain. Kebutuhan penguasaan di sini, contohnya kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang warga sekolah kita. Di sini merasa berdaya, mampu mengembangkan kompetensi apa yang kita miliki. Kebutuhan yang keempat yakni kebebasan. Kebebasan yakni kebutuhan untuk memiliki harga diri dan merasa dihargai sebagai individu. Seperti tadi, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini saling berkaitan. Ini melibatkan kebutuhan akan harga diri. Bagaimana perasaannya kita kalau kita sudah berinteraksi dengan lingkungan kita, tetapi seolah-olah kita tidak memiliki harga diri. Ini yang dimaksud. Kemudian penghargaan dari orang lain. Bagaimana misalnya kita sudah berupaya sepenuhnya untuk bisa
mendapatkan nilai di sekolah, tetapi usaha dan perlakuan kita tidak bisa diterima warga lain, warga sekolah lain ya di sini. Dan pengakuan atas prestasi kita sudah berusaha sedemikian rupa, bagaimana kita bisa contohnya mendapatkan juara pada perlombaan 17 Agustus lah misalnya. Namun usaha-usaha kita itu tidak bisa dihargai orang lain, tidak bisa diterima orang lain. Dan individu itu perlu merasa diakui dan dihormati dalam komunitas atau kelompok sosial mereka. Di sini kita biasa merasa bagaimana ya, kita sudah berusaha sedemikian rupa untuk bisa menggapai sesuatu, tapi di mata orang lain kita tidak ada harganya. Biasa ya, biasa Bapak Ibu, biasa. Bukan lagi biasa, tapi sering terjadi. Di sekolah saya misalnya biasa juga terjadi seperti itu. Mungkin iya, tidak ada saling menghargai. Entah di depan, entah di belakang, seperti apa? Ya, terkadang di depan baik, di belakang. Semua pasti mengalami. Bukan lagi curhat. Semua mengalami. Kebetulan ibu yang bawa materi ada Iya. sana. Kemudian kebutuhan kita itu kesenangan. Yang terakhir ya, kesenangan. Kesenangan di sini kebutuhan puncak dalam hierarki kita. Setelah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan kita diterima, kebebasan kita dapat. Karena di sini kita memerlukan yang namanya kesenangan. Kebutuhan puncak dalam hierarki ini adalah penerapan potensi penuh individu. Ketika kebutuhan dasar yang lebih rendah telah terpenuhi, manusia dapat mencapai tingkat tertinggi dalam pengembangan diri mereka. Ini melibatkan penerimaan makna, kreativitas, pemahaman diri, dan mencapai tujuan pribadi yang lebih tinggi. Setelah kita bisa bertahan hidup, kasih sayang dan rasa bisa diterima, penguasaannya kita dapat, kebebasannya kita dapat, hal yang paling untuk mendapatkan tujuan yakni kesenangan. Bisa kita bayangkan ya, bagaimana rasa senangnya kita apabila sesuatu yang kita inginkan bisa tercapai, apalagi tanpa hambatan. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan atau masukan atau tanggapan dari Ibu dari pemaparan tentang konsep inti budaya positif, karena di sini masih ada 4: motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin di antara kita ada yang ingin ditanyakan atau ada tanggapan tentang materi tadi yang saya sampaikan tentang budaya positif. Bagaimana Ibu? Mulai dari perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar kita di sini kan berbeda dengan yang lalu. Kita itu sering berpendapat bahwa anak itu bagaikan kertas kosong yang lahir ke dunia. Padahal kita itu sudah lahir sudah ada kodratnya kita masing-masing. Kemudian disiplin positif. Disiplin artinya hal-hal yang kita lakukan sedangkan positif itu baik. Jadi disiplin positif adalah hal-hal yang menuju ke kebajikan, sedangkan nilai-nilai kebajikan berdasar dari disiplin positif tadi. Sebelum motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia tadi ada 5, mulai dari kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu ada 5 kebutuhan dasarnya manusia. Walaupun sebenarnya di antara kelimanya itu bisa dijabarkan sendiri-sendiri. Kalau tidak ada
pertanyaan ataupun tanggapan, saya lanjut ke motivasi perilaku manusia. Bagaimana Bapak Ibu? Saya lanjut. Tabit, silakan. Iya. Biasanya kan kalau membudayakan nilai-nilai positif, langsung saja ya. Terkadang kan kalau kita menerapkan suatu sikap tabik kepada anak-anak, apakah contoh sikap itu harus kita juga terapkan? Kita juga mulai duluan mulai sebelum anak-anak laksanakan juga. Dan di situ yang ini bagaimana Bu? Baik, ada pertanyaan dari semangat masalah mengenai budaya tabik. Karena saya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa budaya tabik di anak-anak sekarang lambat laun sudah menghilang, berkurang. Nah, bagaimana katanya Ibu tadi, bagaimana kita membudayakan budaya positif tabik itu kepada anak-anak? Kalau menurut saya Bapak Ibu, namanya tadi menurut kata Ki Haji Dewantara menuntut, jadi terlebih dahulu kita yang memberikan contoh. Namun terkadang pemikiran kita masih maka sogina. Terkadang makanya mana kayak gini milo tampil ko anak padahal di mana akan timbul hal itu, sedangkan anak-anak sendiri tidak lihat secara langsung. Bu, tabe, ini saya pernah mencontohkan ke anak-anak, tapi kawan-kawan juga kan pemikirannya tidak sama-sama. Kamu jangan selalu merendahkan diri Bu, seperti itu. Jadi solusinya seperti apa? Kalau saya seperti yang kita katakan tadi, terkadang guru-guru senior lah, bukan saya tanda kutip mencet yang tidak baik guru-guru senior kita ya, mungkin pemahamannya kurang, jadi sehingga beliau mengatakan kepada kita, kenapa mesti kita yang tabik sama anak-anak? Padahal kalau saya menurut saya yang saya lakukan itu adalah mulai dari diri saya sendiri. Saya yang terlebih dahulu mencontohkan, bukan saja budaya tabik, budaya masuk dalam kelas saja itu anak-anak terkadang tidak memberi salam lagi. Mau keluar saja seenaknya. Yang saya lakukan di sini saya mencontohkan. Kalau saya masuk, misalnya hal kecil saja saya lakukan, buang sampah. Kalau kita pikir kenapa saya mesti minta izin sama anak-anak toh? Tapi karena kita yang mau memberikan contoh, otomatis kita yang mulai duluan ya. Contohnya saya ingin buang sampah, setidaknya saya izin anak-anak saya mau keluar buang sampah. Setelah buang sampah kan otomatis buang sampah di depan kelas. Kalau anak-anak itu buang sampah langsung masuk saja. Kalau saya tidak tuh, saya suaraku keras, beri salam, assalamualaikum anak-anak, begitu. Padahal kalau mau dipikir pemikirannya orang lagi ya, maka jero cewek si lolo namu, ya si assalamualaikum. Ya. Tapi karena ini mau dibudayakan, karena tadi budaya positif itu timbul dari nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, kebaikan-kebaikan. Itulah makanya kita yang mencontohkan terlebih dahulu. Adapun itu masalah kawan guru mengatakan mana kita ikutin puasa anak-anak. Memang bukan kita di sini menghambal, artinya kita sepenuhnya turut sama anak-anak tidak. Tapi kita terlebih dahulu memberikan contoh. Ya, bagaimana? Iya. Apa yang dikatakan guru lain? Menurut saya karena saya kan tidak terapkan seperti tadi membuang sampah sembarangan, misalnya tidak nyawa lebih boleh membuang sampah sembarangan, pasti anak-anak yang lain begini bukan lagi makin membuang sampah sembarangan. Kemudian selama kita sebagai
bahwa kita terlebih dahulu yang mencontohkan. Saya yang alami Bapak Ibu, kemarin-kemarin itu kalau saya mau dengarkan perkataan-perkataan orang, mungkin saya tidak seperti sekarang. Kadang mana kayak ini beda kuota anak-anak, mana kayak ini mana tuh tidak. Tapi setelah saya lakukan itu, jujur saja saya lakukan itu dari kemarin-kemarin, namun secara kontinu, secara terus-menerus saya lakukan setelah saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak ya. Di sini saya lihat hasilnya Bu. Walaupun itu hanya di dalam kelas saya, anak-anak saya itu alhamdulillah walaupun mau buang sampah minta izin dulu. Apalagi anak kelas 2 jadi bilang sih macam foto loh, Bu minta izin kalau macam foto loh. Tapi sebenarnya memang dipikir, kemana-mana pikir harus lewat. Tapi alhamdulillah, namun tadi bagaimana masuk, permisi sih, mata kelas saya, assalamualaikum ya. Saya sudah alami seperti yang dikatakan Ibu tadi bahwa kita sendiri yang mencontohkan. Kemudian, adapun itu selama hal-hal itu positif dan berdampak baik sama kita dan anak didik kita sendiri di kelas, tidak usah dengarkan orang lain. Yang kita harus lakukan, bagaimana kita bisa menggerakkan orang tersebut untuk bisa mengikut. Bukan artinya mencium mangkuk itu tidak. Setidaknya ada timbal balik dari apa yang kita lakukan. Begini maksudnya. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang ingin ditanggapi atau ingin dipertanyakan? Saya perjelas tadi yang budaya tadi Bapak Ibu ya, bahwa itu bagaimana kita mencontohkan sama anak-anak terlebih dahulu kita yang lakukan. Terkadang itu yang saya lakukan, biasakan anak-anak kalau istirahat duduk di depan kelas. Biasa ada juga guru yang lain. Biasa kalau saya lewat di depannya anak-anak saya kaget. Terkadang saya lihat itu orang lain, guru lain ini wajahnya mungkin berkata, ya mungkin dia berkata, nanti ye guru mana kalian ambil tabur kok anak bukan begitu maksudnya Bapak Ibu ya. Kita yang mencontohkan. Ada itu pepatah guru kencing berdiri, siswa kencing berlari. Positif negatif itu ya Bu. Bagaimana kalau gurunya kencing berdiri, padahal itu kan negatif, kan tidak ada namanya kencing berdiri ya. Begitu maksudnya dari itu. Jadi kemudian selama itu intinya saja, selama itu positif bagi kita, bagi siswa kita, lakukan saja. Tidak usah istilahnya mama selalu bawa nih, walaupun itu karena anggapan orang itu beda-beda ya. Terkadang kita sudah baik, tidak ada seperti yang saya katakan tadi, kebutuhan dasar manusia itu penghargaan ya. Kita butuh dihargai. Bagaimana kita dihargai? Bukan maksudnya yang wajar kok saya hargai, bukan ya, bukan itu maksudnya. Bagaimana Bapak Ibu, kita lanjut atau kita ice breaking dulu? Silakan berdiri. Oke Bapak Ibu, silakan berdiri dulu. Di sini ada yang bisa buat ice breaking? Ada yang lain? Di sini fungsinya untuk melama. Bagaimana? Kita mulai? Ya, oke. Mulai dari 1, 2, 3. Tangan ke atas.
kasih tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Antara motivasi perilaku manusia itu ada yang namanya motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsiknya itu yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Motivasi di sini artinya hal-hal yang kita berikan, tetapi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman, kemudian hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia ada 3. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang sering kita lakukan adalah hukuman. Hukuman di sini itu tidak terencana. Contohnya tidak terencana, misalnya ada siswa yang datang terlambat ke sekolah. Langsung kita panggil, hukum. Kamu nanti jam istirahat bersihkan WC. Ataukah tugasnya tidak selesai, berdiri di bawah tiang bendera atau hormat di bawah tiang bendera. Ini yang tidak terencana. Kemudian hukuman itu murid tidak dilibatkan. Artinya tidak dilibatkan walaupun yang membuat kesalahan adalah murid. Murid tidak dimintai kesepakatan, keyakinan. Langsung kita serta-merta menghukum tanpa ada pertimbangan. Apakah kita tanya dulu kenapa dia terlambat, apa penyebabnya dia terlambat. Di sini maksudnya murid tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Bersifat satu arah, kita yang dominan, kita yang selalu tanpa mendengarkan alasan anak-anak kita. Kemudian berubah hukuman fisik atau psikis. Contohnya tadi saya katakan langsung kamu bersihkan WC, hormat di bawah tiang bendera, atau berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran itu selesai. Itu hukuman ya. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Pemahaman kita hukuman dan konsekuensi itu hampir sama ya, pemahaman dahulu. Konsekuensi itu terencana, disepakati berdasarkan peraturan. Terencana di sini artinya siswa yang terlambat datang tadi kita panggil secara baik-baik. Kemudian kita hubungkan dengan keyakinan-keyakinan yang telah kita kesepakati dan kita buat. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Nah, konsekuensi juga itu ada hal negatifnya. Murid dibuat tidak nyaman. Di sini tidak nyaman karena ada semacam murid dibuat bersalah. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Sedikit-sedikit, contohnya kalau kita sedang belajar, sedikit-sedikit ditegur, jangan tinggalkan tempat. Padahal sesuai keyakinan kita, anak-anak itu butuh yang namanya kebebasan, bukan dalam hal artinya dia bebas dalam kelas, tidak, tetapi ada batasannya. Itu tadi konsekuensi. Sedangkan restitusi, ini yang mau dipelajari restitusi. Restitusi itu menciptakan
solusi apa yang kita tempuh agar kesalahan yang sering dilakukan anak itu tidak terulang lagi. Contoh kecilnya saja, misalnya tidak mengerjakan PR. Kalau di restitusi itu menciptakan kita berkolaborasi, kita bekerja sama dengan guru, mencari hal-hal apa yang bisa kita buat supaya pekerjaan tugasnya bisa terselesaikan, bukan lagi ditunda-tunda. Misalnya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Terlebih dahulu kita validasi dulu, kenapa dia tidak kerjakan PR-nya. Kemudian membuat rasa bersalah. Kita seolah-olah membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian yang terakhir kita mencari solusinya bersama-sama. Contohnya, saya tidak mengerjakan PR karena sering main HP. Solusinya kurangi main HP. Bukan serta-merta kita langsung menghukum, tidak, tetapi direstitusi. Kemudian yang konsep yang kelima yakni posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Di sinilah gunanya tadi restitusi. Di sini kita gunakan kontrolnya kita sebagai guru. Yang pertama itu kita sebagai penghukum. Seperti yang dikatakan tadi, sebagai penghukum contohnya di sini datang terlambat tadi, kamu lari di lapangan 10 kali, berdiri di depan kelas sambil angkat kakinya sebelah atau kupingnya dijewer sampai pelajaran itu selesai. Biasa juga hormat di bawah tiang bendera menghadap ke matahari. Biasa lompat kodok di depan temannya. Bisa lah lompat kodok kalau temannya tidak ada, tapi kalau ada temannya pasti itu di dalam bagaimana kita rasakan ya. Kemudian membersihkan WC. Hukumanmu tadi datang terlambat, bersihkan WC. Inilah hukuman yang sering kita guru lakukan. Kontrolnya guru yang pertama itu yang sering dia lakukan tanpa sadar adalah hukum. Spontan itu, apalagi itu memang sudah baru, maka terlambat boleh, maka dia selesai tugasnya, langsung menghukum, ya. Ini kontrol. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Guru itu bagaimana kita membuat anak-anak yang melanggar tata tertib itu merasa bersalah. Yang pertama, berapa kali ibu beritahu kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Kalau kata-kata ini kita lontarkan sama anak-anak, di dalam benaknya itu pasti dia merasa bersalah. Sudah berapa kali ibu katakan jangan ulangi ini, jangan lakukan ini, tapi kamu membuat ibu kecewa. Langsung itu dia merasa bersalah. Kamu ingin bapak ibu dimarahi kepala sekolah. Terkadang misalnya kita belajar di dalam kelas, kemudian ada yang ribut, spontan itu kita mengatakan, Haji guru kena leceh kak sama kepala sekolah, minum kima kecil aku kepala sekolah. Biasa kita lakukan itu ibu, bapak. Biasa ya secara spontan. Saya saja biasa. Kemudian itu membuat merasa bersalah. Kamu suka ya kalau bapak ibu ditegur kepala sekolah? Aku juga nak, dia kota pigo itu ya semati cari kepala sekolah. Di sini kita seolah-olah menghukum anak-anak dengan cara menghakiminya sendiri, menyentuh hatinya, padahal itu tidak baik, berpengaruh sama psikisnya anak-anak. Ya, kemudian kamu senang ya bikin ibu susah. Kata-kata ini biasa, bukan lagi biasa, sering kita lakukan ya, apalagi kalau
jam-jam rawang nih. Kalau sudah istirahat pertama ya, mungkin itu anak masih ingin bermain, waktunya masuk, kok silakan kelasnya lanjut. Dari ini kata-kata masuk kok ini terkadang ini kata-kata dikeluarkan sama kita, padahal ini tidak baik. Kemudian posisi kontrol guru yang ketiga sebagai teman. Penghukum tadi, kontrolnya guru bisa secara spontan menjadi penghukum, membuat merasa bersalah, juga bisa menjadi seorang teman. Seorang teman bisa kita katakan, ayo dong ikutin aturan sekolah. Di sini nadanya merendah, meminta sama anak-anak, ayo dong ikutin aturan sekolah. Bagaimana itu aturannya sekolah? Datang tepat waktu, kerjakan tugas. Kemudian tolong bantu bapak ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti di sini saya contohkan posisi kontrol guru nanti ini. Kemudian lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Sebenarnya yang kita lakukan itu setiap hari. Sebenarnya ada semua di sini ibu, bapak. Cuma kita tidak paham kita termasuk posisi kontrol yang mana, ya. Kemudian yang keempat itu pemantau. Pemantau seperti pengawas, bagaimana modelnya pengawas, selalu mengawasi. Apa peraturan sekolah kita tentang jam kedatangan ke sekolah? Tahu kan konsekuensinya jika terlambat? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Saat istirahat, kamu harus menyelesaikan keterlambatan tugas kamu ya. Di sini pemantau seolah-olah anak yang berbuat salah dari awal sampai pulang sekolah itu terus yang kita awasi, itu terus yang kita buntuti. Baru sedikit goyang, ya terkadang. Kemudian posisi kontrol kelima yakni manajer. Nah, manajer inilah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini seperti yang dikatakan tadi bahwa motivasi perilaku manusia yaitu proses kolaborasi mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. Nah, disinilah seorang manajer. Kita guru berfungsi sebagai kontrol manajer. Kita berkolaborasi mencarikan solusi, bersama-sama mencarikan solusi bagaimana anak tersebut tidak melakukan pelanggaran lagi. Ini yang dimaksud tadi posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebelum lanjut ibu, bapak, bagaimana, ada yang ingin kita lakukan? Ada yang ingin kita tanyakan? Dari kelima penjelasan tadi, kira-kira menurut tebakan kita, menurut hati nurani kita sering melakukan kontrol yang mana? Yang mana diantara kelimanya ini yang biasa kita lakukan? Membuat merasa bersalah. Sebenarnya untuk restitusi itu kita bisa membuat merasa bersalah anak-anak, tetapi alurnya kita tidak sesuai dengan segitiga. Ada yang nanti dinamakan segitiga restitusi. Ada tahapan segitiga restitusi. Sebenarnya di sini semua dilakukan, tetapi ada alur-alurnya. Ya, jadi sudah ketebak ya Bapak Ibu, yang mana sering kita lakukan? Kita kontrolnya yang mana? Yang biasa, yang sering kita lakukan. Kemudian budaya positif, kita membuat keyakinan kelas.
mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu artinya hal-hal positif apa yang kita yakini bisa kita lakukan bersama. Kalau peraturan itu artinya ada yang mengikat, yang masuk peraturan. Kalau keyakinan hal-hal positif apa yang kita yakini bisa kita lakukan secara bersama. Kalau peraturan itu terkadang ada yang bertentangan dengan hati nurani kita, ya. Contohnya kalau keyakinan kelas, contohnya disiplin di sini kalau di dalam peraturan kelas yakni tepat waktu datang ke sekolah. Nah, terkadang di sini anak-anak merasa tertekan, ya. Contoh yang lainnya itu keyakinan kelas yang menjadi pertanyaan dari keyakinan kelas yakni mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Yang lain itu yang menyangkut pertanyaan masalah peraturan, misalnya memakai helm. Apa kira-kira fungsinya kita memakai helm? Begitu juga peraturan, contohnya di sini protokol kesehatan, penggunaan masker dan mencuci tangan. Apa kira-kira fungsi dari keduanya? Menggunakan helm saat berkendara dan peraturan menggunakan masker. Semua ada kegunaannya, ya. Nah, disitulah itu yang dinamakan peraturan, bukan keyakinan tapi peraturan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yakin adik, kalau saya memakai helm, saya yakin kalau misalnya saya terjatuh, kepala saya bisa selamat. Kalau saya memakai masker dan cuci tangan, saya yakin penyebaran virus tidak secara langsung. Ya, begitu yang dimaksud. Kemudian sebagai suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Universal artinya luas di dalam kelas. Peraturan kelas yang biasa kita buat itu tanpa ada kolaborasi dengan muridnya kita, langsung kita tempel saja. Contohnya ini seperti di kelas, langsung saja tanpa kita meminta pendapat dari siswa kita. Apakah dia yakin melakukan itu? Apakah dia bahagia melakukan hal tersebut? Sedangkan kalau keyakinan itu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik yang anak-anak pahami dan yakini bahwa dia bisa lakukan. Itulah nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas. Makanya itu sekarang kita biasa lihat-lihat di HP, ya, di YouTube, bukan lagi tata tertib sekolah, tetapi keyakinan kelas. Kemarin sebelum keyakinan kelas yaitu peraturan kelas, tapi sekarang bahasanya berubah keyakinan. Keyakinan kan hal yang kita pahami dalam diri kita, ya, itu yang dimaksud dengan keyakinan. Bukan lagi peraturan, bukan lagi tata tertib, tapi keyakinan yang disepakati bersama. Di sini kita melibatkan siswa untuk membuat keyakinan. Sedangkan tata tertib itu dari dulu itu terus yang tempel tanpa kita pahami apakah anak-anak itu bisa kerjakan atau tidak. Itu yang dinamakan peraturan. Kalau keyakinan kita kolaborasi dengan anak-anak membuatnya di dalam kelas. Apa yang bisa dilakukan, apa-apa yang positif yang bisa dia lakukan di dalam kelasnya. Pembentukan keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan universal contohnya disiplin. Disiplin ini kan luas. Disiplin luas, ya. Ada disiplin datang ke sekolah, disiplin di dalam kelas. Itu pernyataan universal, artinya luas. Kemudian pembentukan keyakinan kelas itu harus
dibuat dalam pernyataan positif. Bukan lagi jangan membuang sampah sembarang tempat. Jangan. Tetapi supaya positif didengar, buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya ya, contoh kecilnya, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan terlambat datang ke sekolah. Kira-kira apa? Pernyataan positifnya apa kira-kira? Datang tepat waktu. Ya, kata jangannya itu kita hilangkan supaya bernilai positif. Itu kalau kita membuat suatu keyakinan kelas. Tadi saya sudah coba buat keyakinan kelas. Alhamdulillah anak-anak sedikit demi sedikit sudah paham. Saya bilang itu kata jangan kita hilangkan. Bukan lagi kita melarang, tetapi kita berbuat yang positif. Kemudian pembentukan keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat. Contohnya tadi yang biasa di sini anak-anak harus hadir di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai. Itu terlalu panjang. Kalau kita mau buat secara singkat dan mudah diingat, misalnya disiplin. Disiplin kan banyak. Di sini poinnya ada 17. Kalau keyakinan kelas bisa 5 sudah mencakup semua ini. Karena kita menggunakan pernyataan yang universal, pernyataan positif, dan kalimatnya itu sedikit sehingga mudah dipahami dan mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Terkadang kita buat peraturan kemarin, kita copy dari sekolahnya orang. Nah, di kondisinya sekolah beda dengan kondisinya orang. Ya, begitu juga kalau kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita di sini karena siswa kita misalnya di kelas 1 beda wataknya dengan di kelas 2. Jadi otomatis keyakinan kelas yang dibuat di kelas 1 beda di kelas 2. Walaupun katanya itu bernada positif, tetapi penjabarannya berbeda. Ya, maksud di sini disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan. Seperti itu yang saya sebutkan tadi, keyakinan kelas dalam membuatnya itu kita harus libatkan anak didik kita karena dia yang akan mengerjakan. Jadi kita libatkan. Itu keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah, begitu juga kita libatkan warga sekolah. Ini tadi contohnya pembentukan keyakinan kelas. Pertama-tama itu saya jelaskan dulu seperti ini pembentukan keyakinan kelas. Saya katakan kata-katanya itu pernyataannya harus universal, artinya harus mencakup hal luar yang banyak. Kemudian pernyataannya positif, mudah diingat, harus sesuai dengan kondisi kelas di sini. Kemudian saya bagikan post-it. Post-it yang saya bagikan itu saya suruh tulis kira-kira hal-hal apa yang bisa kamu lakukan. Tulis kemudian tempel. Hasilnya itu ada tadi ya, mengatakan bertanggung jawab, mengerjakan tugas, berkata jujur. Semua itu hal-hal positif ya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah budaya positif, yakni segitiga restitusi. Di segitiga restitusi inilah kita bisa mencapai sebuah solusi bagaimana anak-anak kita yang sering melakukan pelanggaran. Segitiga restitusi itu namanya saja segitiga, jadi bentuknya itu berbentuk segitiga. Prosesnya yakni proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak serta-merta langsung menghukum anak-anak, tetapi di sini kita melakukan segitiga restitusi ini gunanya untuk
memperbaiki kondisi murid kita, memperbaiki kesalahan apa yang dia lakukan, sehingga dengan serta-merta dia bisa mendapatkan solusinya sendiri. Hal pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini, kemudian validasi tindakan yang salah. Kira-kira tindakan apanya yang anak-anak lakukan itu dikatakan salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Sesuai tadi, sebelum kita pindah ke segitiga restitusi, sebaiknya kita membuat sebuah keyakinan kelas. Menstabilkan identitas yakni berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini kita semua pernah melakukan salah. Kemudian ini kata-kata yang bisa kita sering sebutkan untuk menstabilkan identitas. Misalnya tadi datang anaknya yang terlambat, kita panggil, duduk di depan tak. Nah, kira-kira yang kamu buat itu wajar atau tidak? Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu biasa juga datang terlambat. Itu Bapak juga pernah melakukan hal itu. Bapak di sini tidak mau mencari kesalahan siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi kita secara bersama-sama mencari solusinya, mencarikan solusi dari permasalahan kita. Itu yang dikatakan kalau kita menstabilkan identitas. Panggil anak-anaknya. Bentar, ada contoh segitiga restitusinya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini validasi tindakan yang salah, biasa kita katakan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu lakukan hal itu. Ya, tidak serta-merta hukum, tapi ditanyakan, divalidasi dulu apa-apa penyebab kesalahannya. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini validasi tindakan yang salah. Kira-kira kenapa dia berbuat yang salah. Langkah yang ketiga yakni menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik itu dari dalam. Hal-hal yang biasa kita tanyakan sama anak-anak, kita sampaikan sama anak-anak, apa keyakinan kelas kita. Sebelumnya kan kita buat tadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita tidak boleh datang terlambat, berarti datang tepat waktu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nilai menghargai diri sendiri, misalnya menghargai orang lain. Kalau kita datang terlambat kan kita hargai diri, bukan kita tidak menghargai diri kita. Begitu juga orang lain. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Keyakinan kelas itu kan tadi kita mau kelasnya yang efektif, efisien. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini contoh yang saya ambil yakni siswa saya yang datang terlambat.
putus-putus karena mungkin jaringan. Ini terlebih dahulu tadi intinya ya, siswa saya datang terlambat, kemudian saya beri pemberitahuan sebelumnya, nanti setelah pelajaran saya menghadap sama ibu, menghadap sama saya, kemudian disitulah proses restitusi terjadi. Sebelum saya tapi jaringannya agak kurang baik. Disinilah saya melakukan segitiga restitusi, mulai dari validasi datanya. Tapi Bapak Ibu maaf, ini jaringannya tidak baik. Nanti bisa videonya saya kirim di grup supaya saya jelaskan mana langkah segitiga restitusinya, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Dengan segitiga restitusi ini kita bisa mencarikan solusi hal-hal permasalahan anak-anak kita. Nah, dari ke-8 tadi inti budaya positif, di sini diharapkan dalam penerapan positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol sebagai guru. Dan posisi kontrol kita tadi ada 5, mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, yang terakhir tadi manajer, ya. Di sini sebagai kontrol sebagai guru, kemudian bagaimana perjalanan dirinya menjadi manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri. Karena dari tadi itu yang kontrol yang kelimanya itu mengarahkan anak-anak menjadi insan yang mandiri, merdeka, bukan artinya merdeka dari hal-hal segala-galanya ya. Kemudian bertanggung jawab. Di sini yang paling penting bertanggung jawab dari setiap perbuatannya. Sebelum saya tutup, saya refleksikan kembali dari awal. Dari budaya positif yang kita bahas tadi itu ada 8, mulai dari konsep inti budaya positif itu ada 8, mulai dari perubahan paradigma belajar. Di sini paradigma kita, pemahaman kita terhadap pembelajaran harus kita ubah. Kemudian disiplin positif, hal-hal baik yang terus-menerus kita lakukan. Kemudian nilai-nilai kebajikan, hal-hal apa yang baik yang serta-merta kita lakukan
di lingkungan sekolah kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia tadi ada 5. Kemudian motivasi perilaku manusia ada 3. Posisi kontrol guru ada 5. Yang keyakinan kelas saya tekankan di sini Bapak Ibu, sebaiknya mulai sekarang mungkin di antara kita sudah melakukan sebelum pembelajaran keyakinan kelas di sini bisa kita ubah setiap minggunya, ya, bukan seperti tata tertib itu terus dipasang. Kalau keyakinan kelas, kalau kita sudah lihat apa yang misalnya kita buat 5 keyakinan untuk 1 minggu ke depan, kalau sudah berjalan baik, sudah tidak ada lagi yang melanggar, kita kurangi. Atau adakah hal masalah yang lain yang muncul, bisa kita tambahkan. Di sini keyakinan kelas, ya. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini gunanya tadi untuk mencari sebuah solusi dari permasalahan peserta didik kita. Di sini kita berkolaborasi mencari permasalahan dengan cara memvalidasi tadi kesalahannya, apa-apa saja penyebab dia berbuat suatu kesalahan dan mencarikan solusinya. Sebelum saya tutup, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Bagaimana? Bapak Ibu ada pertanyaan? Baik, silakan Pak Sidik. Perubahan paradigma belajar, di situ ada ilusi kontrol, mengontrol, guru mengontrol murid. Ilusi, kira-kira adakah di antara kita yang bisa menjabarkan apa itu ilusi? Perubahan paradigma belajar, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi, guru mengontrol murid. Ilusi kan kalau menurut pemahaman saya itu seolah-olah hal yang dihayalkan seorang guru untuk dilakukan. Nah, disinilah kita mengilusikan diri kita sebagai mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik yang membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang kita sejenis halusinasi, ya maksudnya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu harus yakin, efektif dan bermanfaat. Ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana Bapak Ibu? Pasti ini sudah dipahami? Ya. Nah. Jadi ilusi kan seolah-olah hayalan-hayalan kita. Bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan ke depannya. Ini maksudnya dari ilusi. Kalau hal apa, seolah-olah kita berhayal, hal ini yang akan saya lakukan untuk mengontrol siswa saya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bagaimana? Masih ada yang ingin ditanggapi atau ingin ditanyakan sebelum saya mengakhiri materi pada sore hari ini? Baik. Fungsinya keyakinan kelas itu untuk bisa dipahami semua warga kelas lah, paling sedikit itu di warga kelas kita, ya. Jadi untuk bisa dipahami, apalagi bisa dilaksanakan, sebaiknya kita tempel. Kalau saya antisipasi itu, saya buatkan poligonnya dalam bentuk kosong, tetapi pengisiannya saya tempel-tempel. Iya, format kosong yang saya tempel di dinding. Kemudian saya, kalau misalnya ada yang keyakinan yang sudah bisa saya ganti, saya ganti lagi. Tidak permanen, ya. Atau juga bisa keyakinan kelas itu bisa kita masukkan di grup supaya orang tua siswa juga bisa paham keyakinan kelas kita, grup kelas kita tuh, misalnya. Iya, ini khusus di kelas saja, keyakinan kelas.
Atau ada yang cara yang lain yang Bapak biasa lakukan atau Ibu yang biasa lakukan? Kalau saya itu ya, kalau menurut pemahaman, karena untuk diperhatikan, ditinjau kembali, sebaiknya ditempel, ya, supaya bisa sedikit-sedikit diperhatikan lagi. Apalagi kalau tampilannya menarik, otomatis anak-anak suka, ya. Gimana Bapak, Ibu, masih ada yang ingin ditanggapi? Atau untuk sore hari ini, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas sharingnya, tanggapan dan paparan yang diberikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya. Apabila dalam penyampaian materi ada yang salah ucap, ada yang salah pemahaman, mohon dimaafkan. Karena kita sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Di sini kita saling memahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin diperjelas, bisa kita tanyakan di grup atau tanyakan langsung. Kita sharing-sharing bagaimana kedepannya anak-anak kita supaya bisa kita tuntun sesuai kodratnya, sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.